tetap luar biasa gitu ya. Dan Ningrum kembali hadir di ruang dengar Anda. Kali ini dalam Saber Hamenja, sampeyan bertanya, hambanya menjawab. Ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Good News Family. Jadi yang sudah kirimkan pertanyaan, tapi em, belum terjawab karena minggu lalu kita sempet nggak selesai gitu ya. Dalam artian ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Nah, ditunggu pertanyaan sekarang. Lalu ada pertanyaan susulan di tengah minggu kemarin yang beberapa itu ngirim pertanyaan jadi kayak cerita berseri. Tapi nggak apa-apa, tetap kita kita jawab karena memang ini konseling online gitu ya. Kalau konseling itu kan semua disampaikan. Dan hari ini pastinya kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, saya sapa terlebih dahulu Ibu Evangelis Elizabeth Phillips. Selamat pagi, Bu Elis. Pagi Ningrum, Apa kabar Ibu? kabarnya dahsyat dan luar biasa. Yes, di Semarang nih Bu. Marang dong. Iya, bulan ini ada di Semarang terus ya? Iya, cuman ke Banyuwangi aja sekali kemana. Oke. Tapi nggak ngelewatin hari Rabu. Wes, pasti. Hari Rabu itu udah jadi harinya Saber Hamenja soalnya. Harinya Ya, Tuhan. oh harinya Tuhan ya Bu. Yes, harinya Tuhan. Ada yang Ya. nanya, oh tiba-tiba ada yang WhatsApp, ini sudah mulai. Sudah mulai. Jadi kalau mau kirim, kirim aja gitu ya. Tapi saya jawab pertanyaan yang minggu lalu dulu ya. Ini yang waktu pas acara kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum selesai. Selamat pagi Bu. Oh ini kaitannya kemarin kan kita sempat bahas tentang kutuk ya Bu ya. Ya. Nah, Bu, apa penglihatan di tempat gelap bisa melihat hal-hal itu loh, terus sakit jantung bawaan sejak lahir, terus hidup sakit-sakitan, apa itu artinya saya kena kutuk atau karena apa, Bu? Ya. Halo, Bu? Ya. Mm, Itu bisa saya katakan sebetulnya jalur kutuk itu kan karena orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu bisa kena kutuk, gitu mm, kan? mm, Karena dari latar belakang yang saya katakan kemarin itu ada jalur kutuk mm. dari keturunan orang tua, dari sisi ayah atau dari sisi ibu. Ya, Mungkin mereka punya perjanjian dengan kuasa gelap atau mereka menyembah berhala atau apa kan kita nggak tahu, ya. ya kan? Itu bisa Mm, menjadi jalur penyebab. Karena di awalnya manusia diciptakan nggak ada sakit penyakit, semuanya baik. Tapi ya. kutuk itu ada karena dosa. Mm, Karena dosa, ya. Dan kita kan nggak tahu keturunan kita di awal keturunan yang keberapa, apakah dia punya hubungan dengan kuasa gelap, perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan, itu bisa buat kita ini kena kutuk sangat bisa. mm, Sangat bisa. mm. Oke. Ya, Jadi, jadi memang karena harus yang ditelusuri. ah, ah, coba kita lihat di Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya kan? Ya, Perhadapkan kepada kita berkat dan kutuk. ya, Tapi Tuhan bilang, pilihlah berkat supaya engkau hidup. baik engkau maupun keturunanmu. Nah, itu kita disuruh pilih. Hmm. Coba di ulangan 14. Ulangan 14. Aduh,
Ulangan 14 ayat 26, 27. Ulangan 14 ayat 26 27. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu Tuh, untuk ulangan 14, iya, Bu. 14, 26, 27. Ulangan Enggak. 14. Sebentar, sebentar. Ulangan 11 kali. Kalau ulangan 11 apa? Ulangan Enggak, yang 11. berkat dan Oh iya, ulangan 11, Ibu. Ulangan 11 ayat 26 dan 27. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. ya kan? Ya. Berkat kalau kita menuruti perintah, tapi Mm-mm. kutuk kalau kita Tidak menuruti. tidak Dan kutuk menuruti. Dan Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. nah, ini yang bisa menyebabkan kita kena kutuk atau terima berkat yang kita sudah lihat dan dengar ya. Ya. Oke, mungkin sejak kita atau orang tua kita itu mengikuti firman atau Hmm. cuma jadi Kristen. Kalau hanya sekedar jadi orang Kristen itu nggak bisa putus kutuk. Yang bisa putus kutuk tuh ketika kita hidup di dalam Kristus. Ya. Banyak orang Kristen nih, ya, udah ke gereja, udah pelayanan, tapi kenapa hidupnya masih kena kutuk? Coba kita lihat Galatia 3. Kutuk itu bisa dilepaskan bukan karena kita menjadi anggota keluarga, anggota gereja mana, ikut pelayanan aktif di dalam organisasi Kristen apa, bukan. Tapi kutuk itu bisa lepas ketika kita hidup dalam Kristus. Ya. Galatia 3, 13, 14. Galatia 3, 13, 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya Perhatikan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat di dalam Dia, Abraham. bukan di dalam gereja, bukan di dalam organisasi gereja, bukan di dalam aktivitas gereja pelayanan, tetapi supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham Sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, jadi jelas ya, hanya supaya di dalam Dia, Dianya ini pribadinya Kristus, Yesus. Ya. Baru orang itu bisa putus kutuk, terima berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kita bisa dilepaskan, kita bisa dimerdekakan dari kutuk itu, balik lagi dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka Tidak yang ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghukuman. Nggak ada hukuman dari apa? Hukum Taurat ya, atau kutuk hukum Taurat. Nggak ada. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. yang ada atau yang di dalam? Yang ada di dalam. Yang ada di dalam Kristus. Kristus apa? Yesus. Yesus. Lah ya, jangan diputus. Kristus, Yesus. Kristus itu Roh Kudus, Yesus itu firman. Orang yang hidup di dalam firman dan dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu bebas dari hukuman. Nggak ada lagi kutuk hukum Taurat, nggak ada dalam hidup kita.
Nah, sekarang kita sudah ngerti dasar-dasar kebenaran firman-Nya. Ada nggak orang Kristen ikut Yesus tapi kena, maksudnya sudah jadi orang Kristen, sudah di gereja tapi kena kutuk? Banyak. Banyak. Kenapa? Karena hidupnya nggak ngikutin firman. Bahkan kutuk baru. Ketika kita baptis, semua kutuk itu sudah dipatahkan secara yuridis. Secara surat itu sudah selesai. Tapi secara de facto, kenyataan, masih ada banyak yang terikat dengan kutuk. Ya, masih banyak terikat dengan kutuk. Contoh, misalnya, orang tua kita punya, karena orang kaya, punya tanah banyak di kota Semarang. Nah, lalu orang tua kita ngasih warisan ke kita. Di akte, surat, di notaris sudah sah bahwa tanah itu adalah milik Bapak A misalnya gitu ya. Tapi tanah itu sudah lama dihuni karena nggak kepake, tanah itu kosong. Maka tanah itu selama ini telah dihuni oleh pemulung-pemulung. Gelandangan. Itu ada memakai tempat itu. Nah, karena Bapak belum butuh, maka didiamkan orang-orang itu yang jadi penghuninya. Tapi ketika Bapak sudah mau berniat membangun tanah itu, Bapak datang ke tanah itu, maka penghuni tanah itu orang-orang gelandangan itu, orang-orang miskin, pemulung yang tinggal di rumah itu, buat rumah-rumah gubuk-gubuk itu, dia bilang, enggak, kami udah lama tinggal di sini. Ini tanah kami, ini punya kami, ini tempat kami. Mereka enggak pada mau keluar. Mereka enggak mau pergi dari tanah itu. Bapak bisa panggil aparat pemerintah sambil menunjukkan akte yang menyatakan tanah itu adalah milik Bapak atau telah diwariskan ke Bapak. Maka dengan pertolongan aparat pemerintah, Bapak bisa ngusir ini semua gelandangan, mulung, pengemis yang tinggal di tanah itu untuk pergi, meninggalkan tanah Bapak, sehingga Bapak bisa menikmati tanah yang telah diwariskan kepada Bapak, sehingga secara de facto kenyataan tanah itu Bapak kuasai. Nangkep ya? Ya. Itu kalau yang seharusnya. Maka kenapa kita perlu deklarasi iman tiap hari untuk menyatakan bahwa kita ini sudah bukan milik iblis, tapi kita ini milik Kristus, sudah ditebus dan dibayar oleh dengan darah Yesus. Setan, iblis gak punya kuasa, gak bisa bercokol dalam tubuh kita, apalagi dengan memberikan penyakit, kesukaran dan kesulitan dalam hidup kita. Kita harus secara deklarasi berdasarkan surat waris itu, kita berani ngomong tegas sama setan, pemulung-pemulung, tukang orang gelandangan, orang miskin itu yang telah menghuni tubuh kita dari turunan ke turunan untuk pergi meninggalkan hidup kita. Enggak, hidupku sudah jadi milik Kristus. Hanya Kristus yang berkuasa dan berdaulat memerintah hidupku, tubuhku dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Itu ya. Sampai di sini jelas? Jelas, jelas. Oke. Sekarang apakah orang Kristen bisa kena kutuk baru? Bisa. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus,
di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lihat, bisa kita kena kutuk baru. Gimana? Ketika kita ngadepin masalah, kita ngandalin kekuatan diri sendiri dan menaruh harap kepada manusia. Oh, itu kita kena kutuk baru itu. Ya. Respon hati kita ketika ngadepin masalah, di sini yang menentukan apakah kita akan kena kutuk atau kita diberkati Tuhan. Ketika kita meresponi masalah itu dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri dan menaruh harap kepada manusia, di situ kita kena kutuk. Tapi kalau kita harapan kita Tuhan dan kita tetap mengandalkan Tuhan, ya kita akan diberkati. Oke? Yes. Jelas ya? Tuhan berkati. Jelas, semoga jelas ya apa yang disampaikan ini diterima, ditangkap dengan benar gitu ya apa yang kita bahas. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu. Oh ini masih lanjutan pertanyaan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sempat bahas tentang SMK Bagimu Negeriku. Bu mau tanya, apakah SMK Bagimu Negeriku khusus sekolah Kristen atau bisa untuk umum? SMK Bagimu Negeriku adalah sekolah nasional. Mau agamanya apa terserah. Mau Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Islam, Kejawen, monggo silahkan. Karena kasih Tuhan Yesus bagi semua manusia. Suku bangsa apapun itu adalah kasih Kristus. Yes. Ya. Asal syaratnya mau sekolah tapi nggak mampu. Jadi mau sekolah, tidak mampu atau miskin, itu boleh masuk. Ya. Oke. Oke, saya menjawab pertanyaannya ya yang minggu lalu tanya. Ini masih ada pertanyaan minggu lalu lagi. Satu lagi minggu lalu. Yang baru masuk ngantri ya nanti dulu. Bu, tolong kasih nasihat dalam firman Tuhan agar sebagai wanita tidak terjebak dalam main perasaan. Sebagai wanita tidak terjebak dengan main perasaan. Firmannya, oke. Memang manusia itu, wanita itu banyak main perasaannya karena dia mengandalkan apa ya yang dibilang kalau di ilmu jiwa itu ada beberapa fase lah ya. Apa ya pakai otak kanan atau otak kiri atau apa gitu ya. Itu bukan bagian saya. Tapi banyak perasaan wanita ini yang dimainkan oleh perasaan. Padahal harusnya langkah wanita ini bertindak dengan iman. Ya. Di Amsal 14 kah? Ayat 1. Amsal 14. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, pengertian ini perempuan yang bijak. Bijak ini orang yang bijak itu nggak main perasaan ya. Dia nggak main perasaan. Oke? Ya. Dia pasti orang bijak itu berjalannya hidupnya dengan iman. Bukan dengan perasaan. Orang yang hanya perempuan yang bijak
dalam mengambil segala keputusan dan langkah, atau perempuan yang berhikmat gitu ya, berbijak atau berhikmat, dia melangkahnya bukan dengan perasaan tapi dengan iman. Dia akan mendirikan rumahnya. Tapi perempuan yang bodoh, dia akan menghancurkan dengan tangannya. Tangan ini bicara tentang perbuatan. Banyak ketika perempuan, istri ngelihat suaminya selingkuh, oh dia sewa intel, dia amat-amati, dia kejar, dia ikutin gitu ya. Oh sampai hatinya panas kemeropok. Ketika ngelihat ketemu suaminya ada mobilnya di rumah satu orang, dia ngintip dari jendela. Ketika dia ngintip jendela, suaminya lagi selingkuh di dalam kamar. Dia gebrok, dia cari pintu, cari jendela. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah orang tersebut. Dan ketika digedor keluar, memang benar itu. Suaminya lagi berzina, dia marah. Ya, dia maki-maki itu perempuan itu. Kenyataannya suaminya bangun, yang diseret seperti anjing itu istrinya. Diseret keluar sama suaminya, diusir keluar. Pintunya ditutup. Dan besoknya suaminya sudah keluarin surat cerai, gugatan cerai. Kadang-kadang laki-laki ketika begitu itu, dia bukan bertobat, dia malah gila. Karena dia merasa gengsi. Nah di situ perempuan ini, istri ini semakin dihina sama perempuan itu. Tuh lihat, suamimu lebih pilih aku daripada kamu. Kita nih semakin terhina. Tapi kalau kita nyerah ke Tuhan, ya udah serahin ke Tuhan. Kita nggak usah merusak. Saya ngelihat ada banyak istri yang tahu suaminya selingkuh, tapi dia diem. Dan akhirnya suaminya bertobat sendiri, ngaku-ngaku sendiri. Saya nangani dengan berapa banyak perempuan, istri yang bijak seperti itu. Akhirnya suaminya ngaku sendiri kok. Minta maaf, bertobat. Dan dia nggak lakukan itu lagi. Nah di Amsal 31. Amsal 31 itu betul nggak ya? 30 apa 31? 31 lah. 31. Istri yang Ya cakap. coba. Ya istri yang cakap. Coba. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siap. Ini dari ayat 10, Bu. Mulai perikopnya. Ya. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Perhatikan. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia perhatikan. Dia berbuat baik. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Oh ini keren loh, sepanjang umurnya. Padahal dalam kehidupan rumah tangga ada banyak peristiwa yang bisa menggesek kita, menghancurkan perasaan kita, meremukkan perasaan kita dengan sikap perlakuan suami kepada kita. Tapi ini suami istri yang cakap ini dia tidak main perasaan loh ini. Dia bertindak dengan iman loh, dengan kelemahan suaminya. Istri ini tetap berbuat baik. Sampai dikatakan suaminya tidak pernah kekurangan keuntungan. Keren loh ini. Dan dia selalu berbuat baik kepada suaminya sepanjang masa. Ya, ini istri tidak bermain perasaan. Lanjut sedikit. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa. Dia rajin bekerja. Dia rajin bekerja. Ini tandanya dia juga nggak main perasaan loh.
Ya. Ya, dia nggak main perasaan, kondisinya apapun nih, istri yang cakap ini dia tetap bekerja. Yes. Lanjut. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau Terus masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. dia bangun ketika hari masih petang atau malam. Kondisinya lagi nggak bagus, dia tetap bangun. Kata bangun ini bertindak, bekerja, melakukan sesuatu. Ada tindakan. Baik kondisinya seperti apa, ekonominya lagi nggak bagus, kondisi keluarganya lagi nggak bagus, tapi istri ini bangun loh ketika masih malam, istri yang cakap. Coba ibu-ibu ketika kita lagi hati kita lagi gundah gulana, ketika hati kita lagi sedih, suruh bangun tidur gimana? Aras-arasen. Kalau kita main perasaan, pasti aras-arasen, ogah-ogahan. Ngapa sih aku bangun pagi? Apalagi menyediakan makanan buat orang seisi rumahnya. Gak mungkin. Ya. Males. Wes karepmu makan gak makan sukamu. Gitu kan? Itu Mm-mm. kalau istri yang sudah sewot, hatinya udah nggak karu-karuan, perasaannya kacau, dia nggak mau. Tapi ini istri yang cakap, dia nggak main perasaan. Lanjut. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia Ia tahu bahwa menguatkan lengannya, ikat pinggang, dia ikat pinggangnya. Dengan apa tadi? kekuatan, Kekuatan. ia Iya, menguatkan lengannya. iya. Coba. Ini kan nggak pakai perasaan semua. Lanjut. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Ini berbicara dalam kesukaran dan kesulitan, hubungan dia dengan Tuhan itu tetap nyala. Ini nggak main perasaan ini. Dia berjalan dengan iman ini. Ya. Lanjut. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Loh ini keren loh. Dia sendiri dalam kesukaran dan kesulitan bisa mengulurkan kepada orang yang tertindas dan orang miskin. Itu kalau nggak punya belas kasihan, itu kalau nggak punya iman nggak mungkin bisa dilakukan dia. Lanjut. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat Tuh. bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Hmm. Lanjut. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Terus. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia Hmm. tertawa tentang hari depan. Dia tertawa tentang hari depan. Mentertawakan hari depan kalau nggak punya iman nggak mungkin. Ya. Ya kan? Ia mentertawakan hari depannya. Oke. Terus. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia Hmm. mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Nih jelas loh. Makanan kemalasan tidak dia apa? Tidak dimakannya. Tidak dimakannya. Orang males itu biasanya itu orang yang hidup pakai perasaan. Hmm. Pasti. Itu males itu di perasaan kok. Agak-agahan, aras-arasen, ya. Males-malesan. Ini orang yang hidup dalam perasaan. Tapi istri yang cakap dia tidak main perasaan.
Terus Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. suaminya, anak-anaknya mengatakan berbahagia dan suaminya memuji dia. Itu istri yang cakap, yang nggak main perasaan. Anak-anaknya itu sangat berbahagia. Dan suaminya memuji dia. Terus? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemole- Iya. Kemolekan Kemulai. adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi Iya. istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Lihat. Tadi ada satu kata, suaminya tidak mendapat di pintu gerbang. Sebentar, Suaminya suaminya dikenal di pintu gerbang. dikenal di pintu gerbang. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Suami dikenal di pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu tempat perdagangan atau tempat duduk bisnismen gitu ya. Semua ngumpulnya di situ. Di kalangan bisnismen, padahal kita tahu banyak bisnismen tuh yang hidupnya itu berantakan. Kelakuannya nggak benar, bisa ada yang mabuk, ada yang berzina dan sebagainya. Tetapi istri yang cakap, yang tidak main perasaan, suaminya terkenal loh, dikenal loh di pintu gerbang perusahaan, di perdagangan, di kalangan bisnismen, suaminya dikenal. Baik, kenapa? Karena ada istri yang diem, tidak menceritakan kejelekan suami. Jadi di Amsal 31 ini, kalau ibu-ibu yang mau tidak main perasaan, ikuti apa yang dikatakan Amsal 31, maka akan dikatakan berbahagia anak-anak dan suami yang memiliki istri yang cakap, yang hidupnya tidak main perasaan tapi berjalan dengan iman. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ya, amin. Semoga ini menjawab pertanyaannya yang minggu lalu. Semoga Anda juga mendengarkan karena ini sudah terpending 1 minggu. Nah, Bu, kemarin itu hari apa ya? Ada yang kirimkan WhatsApp dan ini cukup panjang. Saya coba bacakan gitu ya, Bu ya. Karena saya coba print itu sampai 2 lembar. Wow, Beneran, ini 2 lembar nih, Bu. apa-apa bahasa surat cinta nih, Rom. Iya. Kenapa saya print? Karena saya agak sedikit kesulitan membaca ketika ada di aplikasi. Jadi saya print kemarin sore untuk saya siapin pagi ini. Biar lebih mudah saya membacanya. Dan saya sudah membacanya beberapa kali sih. Tapi coba saya bacakan ya. Karena ini ceritanya beliau ini curhat sebetulnya. Beliau sedang curhat, terus nanti ada beberapa pertanyaan. Selamat pagi Bu Elis, pagi Bu Ningrum di Saberhamenja. Pagi, terima kasih ya. Anda pendengar setia dan mengirimkannya luar biasa karena mungkin butuh waktu untuk ngetik, jadi saya mengapresiasi sekali nih. Ada banyak pertanyaan di benak saya dan saya ingin pencerahan. Selama ini saya merasa diri saya sangat angkuh dan keras hati. Keangkuhan saya membuat saya sukar untuk menerima Yesus. Saya bilang, apa bedanya Tuhan sama dewa-dewa di luar sana? Semuanya punya kesaktian. Tinggal cari yang paling kuat saja. Toh pada akhirnya sama saja. Karena Tuhan dan dewa atau dewa itu minta persembahan dan nyawa kita. Lalu ketika saya melihat orang pingsan saat ibadah pelepasan, saya samakan ketika orang nonton konser Michael Jackson yang juga banyak yang pingsan. Asumsi saya, hal itu karena luapan emosi yang tidak terbendung dan ketika mencapai puncaknya jadi jatuh pingsan. Juga beberapa kali melihat langsung banyak settingan yang dibuat oleh pendeta dalam ibadah kesembuhan palsu membuat hati saya semakin keras. Ketika remaja, saya mengikuti ibadah hari Minggu di berbagai gereja, mengikuti persekutuan doa di berbagai tempat, tetapi tidak merasa menemukan hadirat Tuhan. Walau begitu, anehnya setiap kali ikut bernyanyi lagu pujian, saya sering kali menangis. Dalam pikiran saya, mungkin ini kerinduan sepihak saya di mana saya mencari-cari Tuhan dan gak ketemu-ketemu.
Jadi secara nggak sadar emosi saya membuat saya menangis. Seakan menantang Tuhan di setiap ibadah maupun di setiap kegiatan doa selalu saya bilang, Tuhan buktikan kalau kamu ada. Biarkan saya merasakannya sendiri kalau kamu itu beneran ada. Bukan kata orang doang. Waktu terus berjalan menuju dewasa. Saya menemukan orang yang saya beneran kenal, mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Ada yang sakit jadi sembuh, ada yang nubuatan jadi kenyataan. Membuat saya tidak bisa memungkiri bahwa mujizat itu memang ada. Tuhan itu memang ada. Hanya saja saya belum merasakan hadiratnya Tuhan. Waktu terus berjalan, tanpa terasa dimulai dari orang-orang kenal selewat yang mengalami hadirat Tuhan, terus teman-teman dekat saya bercerita mengalami keajaiban dari Tuhan, lalu mendengar keluarga sendiri bercerita mengalami kebaikan Tuhan, sampai akhirnya saya pun mengalaminya sendiri. Bila kejadian ajaib terjadinya hanya sekali, itu mungkin saja disebut kebetulan. Tetapi kenapa kebetulan itu terjadi terus-menerus di waktu yang tepat? Saya seperti dipaksa untuk percaya penuh sama Tuhan. Kini saya tidak bisa berkata bahwa semua kebaikan yang saya alami adalah kebetulan. Karena banyak hal yang tidak mungkin terjadi bila dipikirkan dengan akal logika. Itu bukan lagi kebetulan, itu adalah keajaiban. Dan keajaiban yang terus-menerus terjadi itu adalah mujizat Allah. Doa saya meminta bukti bahwa Tuhan itu ada dan nyata tidak bisa saya pungkiri lagi. Sampai saya bilang, cukup Tuhan, saya tahu bahwa Engkau benar ada dan saya sungguh sudah merasakannya. Keinginan untuk mengenal Tuhan secara pribadi menjadi menggebu-gebu. Saya mulai membaca Alkitab dengan serius. Nah, eh pertanyaan pertama nih masuk, Bu. Kenapa semakin banyak saya membaca Alkitab, bukannya semakin beriman, tetapi semakin banyak pikiran-pikiran liar yang muncul. Banyak ayat, pasal, cerita yang janggal tidak sesuai dengan logika saya. Meskipun begitu, saya sungguh tidak bisa bilang tidak mempercayai Allah karena keberadaannya benar-benar nyata dan sudah saya alami berulang kali. Kebaikannya juga tidak bisa saya pungkiri lagi. Saya percaya semua keraguan saya saat membaca Alkitab akan terjawab satu demi satu. Dalam setiap doa saya sekarang, saya berkata, minta Tuhan mengizinkan saya untuk mengenalnya lebih baik. Saat ini, saya mengulang membaca Alkitab untuk ketiga kalinya, mencoba menghayati satu pasal setiap hari. Apakah boleh saya mengeluarkan isi pikiran-pikiran liar saya di Saberha Menja ini? Boleh nggak, Bu? Ini pertanyaan pertama soalnya, Bu. Boleh, Boleh ya? boleh. Boleh, Hmm. boleh banget. Silahkan kita berdiskusi bareng-bareng gitu ya. Kalau Anda sudah mengikuti Saberha Menja dari awal itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang mungkin kita aja gini, kok bisa ya pertanyaannya sampai ke situ? Tapi nggak apa-apa, kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang kedua, orang bilang perkenalkan Alkitab dari dini dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi anak yang baik. Pikiran liar saya berkata, kenapa tokoh-tokoh besar dalam Alkitab sendiri banyak yang gagal mendidik anak, padahal dia mengutamakan Tuhan. Bahkan muncul pikiran yang lebih liar lagi. Tuhan saja gagal mendidik ciptaan pertamanya, Adam dan Hawa, sehingga jatuh ke dalam dosa. Yesus juga gagal mendidik Yudas katanya. Oke, ini pertanyaan pertama, Bu. Ya, dijawab langsung maksudnya. Jawab dulu aja, Bu, karena pertanyaan ketiga dan keempatnya itu banyak juga, Ri. Oke. Eh, percaya nggak percaya, suka nggak suka, Tuhan itu tetap Tuhan dan Dia itu ada. Buktinya Tuhan itu ada karena semua yang tercipta ini adalah ciptaan Dia. Amin. Keagungan Dia nyata. Ya, bahkan kalau Dia nggak ada, manusia mungkin nggak bisa bernafas.
Buktinya Tuhan ada dalam hidup kita, buktinya nafas hidup. Paling simpel. Ya. Kalau kita nggak bisa nafas saja, kita udah mati. Ya, cuman untuk ibu ini yang bertanya atau bapak saudara yang bertanya ini dapat kemurahan Tuhan. Bisa menikmati kebaikan Tuhan walaupun sering berontak. Tapi Tuhan menyatakan kebaikan dan mujizatnya. Cuman satu hal yang kita mesti tahu, melihat, merasakan, menikmati mujizat dan kebaikan Tuhan. Itu belum tentu orang itu bisa bertobat menerima keselamatan. Ya. Sebetulnya karena dia Tuhan, maka dia bisa melakukan mujizat apa saja, dia bisa berbuat baik. Tapi tujuan kita percaya Yesus karena satu, dia menyelamatkan kita. Ada banyak Tuhan, misalnya ada banyak Tuhan. Tetapi kenapa kita percaya Yesus? Kenapa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Karena hanya dialah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kita. Amen. Yang lain nggak bisa mengampuni dosa. Hanya berbuat baik, mengajari kita melakukan kebaikan, tapi dia tidak menyelesaikan masalah utama manusia yang adalah dosa. Akibat dosa atau upah dosa itu maut. Maut itu kematian. Nah, satu-satunya bedanya Yesus dengan Tuhan, bedanya Kristus dengan Tuhan yang lain adalah dia mengampuni dosa kita dan menyucikan dosa kita yang merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju. Dosa kita yang merah seperti kain kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Gak ada bekasnya sama sekali. Itu perbedaannya Yesus dengan Tuhan yang lain. Dan ketika Anda menerima kebaikan, menerima mujizatnya, itu sebetulnya hanya Anda disuruh Tuhan menikmati, mencicipi, merasakan sedikit dari kebaikannya. Tapi yang paling penting sekarang, Anda harus terima keselamatan. Yang dari dia, yaitu pengampunan dosa. Ini nggak bisa dilakukan sama Tuhan yang lain. Hanya Kristus, Yesus. Ya. Tadi yang kedua terus pertanyaannya apa tadi ya? Saya kok rada lupa. Orang bilang perkenalkan Alkitab sejak dini dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi anak yang baik. Tapi kenapa tokoh besar gagal? Alkitab ini adalah buku yang sangat jujur dan paling jujur. Tidak pernah menutupi kesalahan dan tidak pernah menutupi kebaikan. Semua dibuka karena tujuannya Alkitab supaya kita belajar. Makanya di dalam tokoh-tokoh di kitab-kitab Perjanjian Lama, ya, itu menggambarkan betapa Allah itu adalah kasih, sekaligus Allah itu adil. Keadilannya menyebabkan dia harus konsekuen dengan hukum yang sudah diberikan. Yang tadi Anda berkata gagal mendidik Adam dan Hawa. Menurut saya enggak. Tapi lihat membuktikan keadilan Allah. Adilnya apa? Tuhan sudah ngasih hukum. Semua buah di pohon ini boleh kamu makan kecuali satu. Buah pengetahuan baik dan jahat. Ini salah satu didikan Tuhan. Tapi karena Tuhan memberikan free will, kebebasan, hak untuk memilih, maka dia izinkan. Tapi ketika manusia melanggar, di situ Tuhan tahu bahwa manusia itu cenderung kepada siapa. Ya,
Manusia jatuh dalam dosa karena Allah itu adil, dia harus tetap menghukum. Diusir manusia itu keluar dari Taman Eden. Dihukum. Iya, dengan adanya dosa itu, pelanggaran hukum Allah itu, mereka dihukum. Karena Allah adil. Dia nggak bisa membatalkan hukumnya gara-gara dia cinta sama anaknya. Ya. Ciptaannya. Adam dan Hawa itu kan ciptaannya. Anaknya. Karyanya dia yang paling mulia. Tapi ketika anaknya atau karyanya yang paling mulia ini sudah melanggar hukum, Allah tetap adil. Dia menggenapkan. Dia melakukan hukumnya. Dia nggak membatalkan hukum gara-gara anak. Enggak, hukumnya tetap dijalankan. Itu bukti keadilan Allah. Tapi karena Allah itu kasih, maka dia pun merencanakan bagaimana dia bisa menyelamatkan anaknya. Adam dan Hawa dan keturunannya. Dengan cara ya dia sendiri yang harus mati untuk menggenapkan hukum itu. Supaya barang siapa percaya kepada Kristus, dia hidup. Sampai di sini jelas ya? Ya. Jelas, Allah Bu. itu kasih, Ya. pengasih, Allah itu kasih dan adil, maha adil. Yang kedua, kenapa semakin kita membaca Alkitab, semakin ada banyak hal yang nggak cocok. Karena Anda membaca Alkitab dengan pengertian Anda sendiri. Tuhan Ya. tuh sudah bilang gini, jalanku bukan jalanmu, pikiranmu bukan pikiranku. Caramu bukan caraku, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi akibat dosa itu pikiran Allah dengan pikiran manusia ini dikatakan setinggi langit di atas bumi. Pikiran kita dengan pikiran Allah itu nggak cocok. Ya. Nggak cocok. Ya, nggak usah dengan Allah lah, dengan sesama teman atau sesama saudara. Contoh nih, misalnya saya bilang gini, kamu WA, tolong WA Bapak A. Teman saya jawab saya gini, enggak, aku telepon aja. Sama aja harganya. Buat dia menganggap sama aja telepon dengan SMS atau WA. Menurut saya berpikirnya bukan harganya, tapi saya berpikir gini, kalau sampai di telepon nggak ketemu-ketemu, yang penting di WA supaya nggak lupa message-nya, beritanya kesampaian. Ya. Karena kalau di telepon sekarang kita nggak tahu dia lagi nyetir, dia lagi drive, dia lagi ngapain, kan dia nggak bisa buka telepon ini, nggak bisa buka WA apa, nggak Yes. bisa ngangkat telepon. Supaya kita nggak lupa, WA dulu. Setelah itu nanti ditelepon, bisa ya ditelepon. Tapi kalau enggak, paling enggak WA ini sudah jalan. Tapi teman saya tetap ngeyel dengan berkata, enggak enak telepon. Nah, apa yang saya pikirkan dengan teman saya pikirkan itu beda. Ya. Yang kedua, satu kali ketika saya lagi SMS, ya ngetik, teman saya lihat tulisan saya, dia bilang gini, Elis, hapus, hapus 5, hapus 5. Saya bilang, kenapa dihapus? Itu kamu salah nulis. Kamu salah nulis. Salah nulis di mana? Itu tas, gitu kan. Kamu kan kepengen nulis di atas kan? Gitu kan. Saya bilang, saya nulisnya di atas, dia bilang, itu tuh salah, salah. Gitu loh. Ketika dia bilang salah, saya tanya salah saya di mana? Dia nulis. Kamu nulisnya di atas. Maksudnya kamu kan mau tulis tas kan? Saya nengok dia dan saya bilang enggak. Memang benar aku mau nulisnya di atas. Di atas meja.
Oh, dia baru diem. Setelah dia diam, di rumah ketika saya lagi duduk, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan peristiwa saya dengan teman saya siang hari itu. Roh Kudus bilang gini, kamu ingat tadi siang? Kenapa kamu sama temanmu bisa beda? Ya karena dia nggak ngerti apa yang aku pikirkan. Aku mau nulis di atas, tapi teman saya mikir di tas. Itu kan. Oh, Tuhan bilang gini, itulah pikiranku dengan pikiranmu tuh nggak sama. Orang pikiranmu dengan pikiran temanmu aja nggak sama. Temanmu aja nggak bisa baca pikiranmu. Apalagi kamu baca pikiranku. Dan banyak kenapa tadi temanmu komentar, karena dia nggak nunggu kamu selesai nulis sampai selesai. Orang itu kalau komentar, mesti komentar ngeliat siapa yang nulis itu harus selesai. Nulis sampai titik, baru boleh komentar. Tuhan bilang gini, banyak orang seringkali ngomentari aku, padahal aku belum selesai. Masih koma, 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 belum titik. Tapi orang udah komentar aja terus sama aku. Nah, kita ini seringkali mengomentari Tuhan dengan pikiran kita tanpa kita mengenal pikiran Tuhan. Yang kedua, kita ini seringkali komentar ketika Tuhan masih koma, nulisnya atau menggarapnya itu belum titik dalam pengertian itu belum selesai dikomentarin. Makanya kita ini salah komentar. Nah, kenapa di dalam mendidik Anda tadi menganggap bahwa Tuhan gagal mendidik anaknya dan banyak tokoh-tokoh kekristenan yang gagal dalam mendidik anak. Kenapa? Karena konsep mendidiknya tuh beda. Kalau Tuhan bilang begini, selagi ada harapan, didik anakmu. Orang tua yang mengasihi anaknya, dia akan mengangkat tongkat didikan. Dia akan mengangkat tongkat didikan dan dia akan menghajar anaknya. Ya, sebentar di Amsal 13 kalau enggak salah di ayat 24 apa 26. Itu ada kata didiklah anakmu selagi ada harapan. Orang tua yang mengasihi anaknya dia akan mengangkat tongkat didikan. Bacakan ayat 24 ya Bu, Amsal 13. Ya, ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya, jelas kan? Ini nasihat firman loh. Orang tua yang mengasihi anaknya, dia akan menghajar pada waktunya. Nah, waktu yang diberikan Tuhan untuk mendidik anak adalah di usia 0 sampai dengan usia 8 tahun. Dan cara mendidiknya Tuhan ngasih pakai tongkat didikan. Maksudnya jangan mukul anak itu dengan tangan. Tangan itu diberikan untuk membelai anak. Kalau orang tua sudah kebiasaan mukul anak dengan tangan, nanti ketika Anda membelai kepala dia akan menolak tangan Anda. Karena dia berkata, nih tanganmu yang suka mukul aku. Nah, didik anak itu, mukul anak itu pakai tongkat didikan. Tongkat itu bukan tongkat orang yang nggak bisa jalan gitu, nggak ya. Tongkat didikan itu loh, kemucing itu loh, batangnya kemucing. Nah, rotan. Kalau saya pakai lidi. Lidi 2, 3, saya ikat pakai 2 aja cukup. 2, saya ikat pakai karet.
Saya tuh kalau nyabet anak saya pakai lidi itu perih banget loh. Itu nggak mematikan loh, nggak mati loh anak kita. Cuma Ya, disabet gitu tangannya atau sakit. pantatnya. Tuhan cuma ngasih tempat itu di pantat. Coba pantatnya sabet sama lidi itu. Sakit nggak? Sakit Gitu. ya. Nanti setelah disabet gitu, dia nangis, kita biarin. Tapi setelah selesai kita peluk. Kita kasih selimut kasih. Kita pakai tongkat didikan, tapi kita peluk dia dengan selimut kasih kita. Setelah selesai, biarin dia nangis. Yang penting dia ngerti kesalahan dia apa. Lalu kita peluk dia dengan selimut kasih kita. Peluk anak itu dengan berkata, Mami sayang kamu. Mami sebetulnya nggak mau pukul kamu. Tapi karena kamu yang nggak nurut. Itu bahaya tahu nggak begini-begini. Saya selalu didik anak saya begitu. Dari kecil tuh. Kalau minta apa, rewel, saya sabet sama saya. Nangis, biarin aja. Sampai satu kali dia umur 9 tahun. Dia nanya gini sama saya. Mami sama papi itu sayang nggak toh sama saya? Saya bilang, nurut kamu, mami sama papi sayang nggak sama kamu? Anak itu bilang, sayang. Loh, mami suka sabet kamu loh. Mami suka pukul kamu loh. Anak saya bilang gini, iya, karena saya yang nakal. Jadi dia bertanya, tapi dia bisa menjawab sendiri. Ketika pertanyaan itu saya kembalikan ke dia. Dia bisa menjawab sendiri, kenapa saya sabet dia. Karena dia bilang, karena saya nakal, saya nggak nurut. Nah itu, kadang-kadang orang tua Kristen ini nggak mau didik anak. Kesalahannya begitu. Nah, tokoh-tokoh perjanjian lama itu sungguh menyatakan bahwa manusia itu sangat banyak kekurangan dan kelemahannya. Tapi Tuhan itu kasihnya sempurna. Di dalam kesalahan itu, justru di perjanjian lama itu, kita belajar tentang Allah yang maha kasih dan maha adil. Dia tegas tentang hukumnya. Dia nggak membatalkan hukumnya karena kasihnya kepada anak-anaknya. Kalau anak itu salah, dihukum. Tapi ketika dia minta maaf, dia minta ampun kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan ampuni ya, Tuhan ampuni. Hebatnya tuh di situ. Justru kalau di perjanjian lama kita baca Alkitab itu seperti film seri, saya film komik gitu ya. Tapi di situ kita kenal pribadi Allah yang maha pengasih dan adil. Oh lihat, kalau dia sudah berjanji digenepi benar. Tapi kalau Anda sudah bernasar harus digenapkan. Yotam janji, ya kan? Yotam sebentar Ya, kok Pak. Yotam ya. Yepta, Yepta bernasar. Dan ternyata ketika beneran, oh dia harus menggenapkan nasar itu, nggak bisa main-main. Karena Ya. Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Gitu kan? Jadi cara kita mengenal Allah, kenalkan anak-anak kita sedini mungkin dengan Alkitab, ya diajarkan bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha kasih, dia maha pengampun. Tapi ingat loh ya, jangan lupakan satu sisi, Allah itu maha adil. Ya. Jadi dia harus menggenapkan atau melakukan keadilannya dengan dia tetap tidak melepaskan anaknya dari hukuman. Hukuman tetap dijalankan. Dan menurut saya Yesus nggak nganu ya, tidak gagal mendidik Yudas ya. Karena Yudas ikut Yesus sudah tua. Udah Iya. maksudnya umurnya sudah ada. Mendidik itu dari kecil. Ya. Ya, tentang Yudas itu sebetulnya eh, ada pelajaran sendiri bahwa keselamatan itu keputusan manusia dan lewat kehidupan Yudas itu sebetulnya pilihan di tangan kita. Kita mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan. Ya. Itu aja. Mungkin itu cukup Ningrum atau ada Ya. lagi yang perlu ditanyakan silakan.
Oke, itu tadi jawabannya udah komplit buat pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ini ada pertanyaannya lagi, Bu. Heeh. Ini pertanyaan yang ketiga. Habel berkenan pada Tuhan, dan Tuhan tahu kecemburuan Kain yang ingin membunuh Habel. Kenapa Tuhan membiarkan Habel mati? Saya merasa Habel mati juga tidak masuk surga karena dituliskan di Kejadian 4 ayat 10 darah Habel menjerit mencari keadilan. Halo? Halo Bu. Oh, kok tiba-tiba diem kamu? Nah ini tadi Oh, pertanyaannya kenapa oh kenapa Tuhan pertanyaannya membiarkan selesai Habel sampai di mati? situ. Iya. Nah, kematian itu memang sudah ada sejak Tuhan sudah memberi perintah kepada Adam dan Hawa. Mm. Ketika kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini kamu mati. Nah, Kain dan Habel itu lahirkan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Iya, Betul ya? iya. Maka kematian pertama adalah Habel, Mm-mm. keturunan dari Adam dan Hawa. Tuhan membiarkan, lo itu hukum kok. Itu sudah hukum yang dikatakan kok. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu mati. Jadi ketika kita ini nggak melakukan apa yang Tuhan mau, itu kematian itu akibat dosa. Nah, Habil itu mati karena dia dibunuh oleh Kain. Kenapa Tuhan izinkan? Ya, karena Tuhan nggak pernah mengizinkan. Tuhan tapi sudah harus menggenapkan semua apa yang dikatakannya. Tapi yang dikatakan darah Habil berbicara dari tanah, itu hanya untuk menunjukkan kepada kita manusia bahwa darah adalah nyawa Mm. seseorang. Karena Iya. darah itu nyawa, maka darah itu bisa bicara. Darah itu bisa berbicara, bisa teriak, nuntut keadilan kepada Allah dari tanah itu. Maka yang saya katakan, karena darah itu nyawa, maka kasus pembunuhan dimanapun juga pasti akan terbongkar. Karena darah itu nyawa. Mm. Darah itu bisa nuntut keadilan loh. Mm. Maka dimanapun kasus pembunuhan pasti terbongkar. Karena darah orang yang dibunuh itu yang akan berteriak kepada Allah untuk nuntut keadilan. Tapi sebetulnya setelah tahu bahwa darah itu nyawa, buktinya darah Habil bisa teriak dari tanah, maka saya katakan Ibrani 12 ayat 24 bicara begini. Kalau darah Habil itu bisa bicara nuntut keadilan kepada Allah, darah Yesus itu bicara lebih kuat dari darah Habil. Ibrani Ibrani 12 ayat 12 24. ayat 24 dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat Yang daripada berbicara lebih kuat daripada darah darah. Habel. Nah, Habel. nah terus Udah, kenapa? Udah. udah. Ya. Jadi sebetulnya begini. Ini Kejadian 4 itu hanya ingin menceritakan bahwa darah Habil itu bisa karena nyawa, dia bisa bicara, dia bisa nuntut keadilan kepada Allah. Tapi yang kita akan dikatakan darahnya Yesus bicara lebih kuat kepada setan dengan berkata, stop setan, engkau tidak punya hak atas hidup orang-orang yang telah percaya kepadaku, yang telah kutebus dengan darahku. Agama mana? Pertanyaan saya, agama mana yang bisa nyetop pekerjaan iblis hanya dengan darah? Hanya Yesus, nggak ada Hmm. yang lain. Maka kenapa kita terima keselamatan itu? Bedanya Yesus dengan Allah-Allah lain, Yesus bisa mengampuni dosa orang,
Yesus bisa menyelamatkan orang dan Yesus bisa berkata kepada iblis, lepaskan tanganmu, engkau tidak punya hak atas hidup orang ini. Karena orang ini telah kutebus dengan darahku. Sehingga pekerjaan setan stop. Nggak bisa lagi terjadi dalam hidup kita. Nggak ada intervensi iblis dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang berdaulat dengan hidup kita. Amen. Oke? Yes. Itu ya. Ya. Cukup. Yuk. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Kalau memang merasa belum terjawab, masih ada pertanyaan, silakan kirimkan WhatsApp lagi ke kita, nggak apa-apa. Lanjutnya, pertanyaan keempat. Wih, ini pertanyaannya panjang, tapi nggak apa-apa. Karena memang kita bahas semuanya ya. Matius 15 ayat 24, Yesus berkata, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 27, tidak baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sebentar, ini Matius ini berbicara tentang wanita Sirofenisia bukan sih sebentar. Ya, betul, betul. Yang minta tolong tuh loh. Ya, betul. Kalau di Matius itu bukan Sirofenisia, tetapi perempuan Kanaan yang percaya. Ya, kalau Ya. di yang lain di Markus kayaknya wanita Sirofenisia. Lanjutnya, pikiran saya seperti ini, Bu. eh ini perumpamaannya ya ampun. Kita bacain ya, Bu. Bu Gak Ningrum, apa-apa. saya merasa ibu itu baik banget sama saya. Tapi ketika saya menyatakan cinta saya kepada ibu, kemudian ibu bilang, ibu hanya mencintai suami ibu dan keluarga ibu. Tidak baik jatah cinta diberikan kepada orang lain. Jadi dia menangkapnya seperti itu dari perumpamaan itu. Lalu saya berkata, tapi Bu, murid-murid dan teman-teman ibu juga bilang kalau ibu sayang sama saya. Nah, bagaimana cara menghilangkan perasaan tersisihkan itu? Meskipun penjelasan para rasul bahwa Yesus untuk semua orang, tapi kok perasaan sebagai anak bawang yang tersisihkan tetap mengganjal. Ya, itu adalah tipuan iblis. Jadi gini, kehidupan kita manusia ini sudah lama dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Dengan mendoktrin kita dari kecil, dari lahir, lewat orang-orang di sekitar kita, lewat pengetahuan, lingkungan, pendidikan yang ada di sekitar kita itu sudah mendoktrin kita, membuat kita itu terpisah jauh dari Allah. Sekarang yang pertama untuk menyisihkan rasa tersisih tadi, Anda harus tangkap dengan iman bahwa memang Tuhan Yesus untuk segala bangsa. Dan Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Ya, mati buat dunia tapi untuk orang yang percaya, dia yang terima anugerah keselamatan. Yeah. Oke. Yang kedua tentang perumpamaan tadi bahwa perempuan Kanaan itu tadi yang minta tolong. Sebetulnya Yesus kepengen bicara begini. Dia itu Tuhan yang mengerti hak seorang anak. Maka dia berkata tidak baik mengambil roti yang disediakan buat anak dan melemparnya ke anjing. Sebetulnya Tuhan Yesus itu kepengen ngasih tahu bahwa ada loh perbedaan antara anak dengan kebanyakan orang. Ya, misalnya gini, ada banyak orang anak teman saya yang manggil saya mami, mami, bahkan banyak orang manggil saya mami. Tapi kan saya tahu toh anakku yang sebetulnya yang benar-benar anakku tuh yang mana. Yeah. Jadi saya kalau punya makanan, yang pasti saya utamakan adalah anak kandung saya. Anak saya sendiri. Kalau punya banyak, nah yang manggil-manggil mami, anak tetangga, anak siapapun kita bagiin. Tapi kalau jatahnya sedikit ya yang saya utamakan anak saya dong, gitu kan. Yeah. Kan nggak salah. Ya, jadi Tuhan mau bicara sama kita. Kalau kita jadi anak, itu kita punya hak utama. Hak, apa ya benar ya hak utama ya, hak fasilitas utama lah. Fasilitas utama, istimewa.
Yang kedua, kalau itu cerita itu dilanjutkan, Yesus bilang gini, nggak baik loh mengambil roti yang disediakan buat anak dan melemparnya ke anjing. Sebelum ada kata itu, kelihatannya ada kata gini, Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dulu. Karena tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak dan melempar ke anjing. Itu kan? Maksudnya Tuhan itu kepengen kita sebagai anak itu menikmati dia sampai kenyang dulu. Setelah anak itu kenyang, bahwa anak itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Nah, perkataan ini tuh saya ingat sekali dengan papi saya, ayah saya, ya. Papi saya itu kalau beliin makan anaknya itu ngeri. Kalau beli buah itu keranjang-keranjangan. Sampai 2-3 keranjang. Kalau beli mangga tuh sampai berapa karung. Anaknya ini pokoknya makan itu sampai enak blenger, puas. Apa yang dilakukan papi saya ini dikomplain sama teman-temannya, dikomplain sama tetangga-tetangga, dikomplain sama om tantenya. Kamu kalau ngasih makan anak-anakmu tuh gila. Sampai kayak begitu. Saya ingat sekali karena saya pas ada di situ. Papi saya jawabnya apa? Papi saya bilang gini, memang aku sengaja buat anak-anakku makan kenyang. Supaya nanti kalau aku ajak pergi, orang geragas. Dia bilang gitu. Enggak rakus, enggak malu-maluin aku. Itu dulu, saya masih kecil, saya belum kenal Yesus. Setelah saya punya Alkitab, saya baca ini, saya kaget lihat jawaban Yesus. Dengan berkata, aku mau anak-anakku kenyang dulu. Biarlah anak-anak kenyang dulu. Karena nggak patut mengambil hak anak dan melempar ke anjing. Nah setelah itu saya ingat peristiwa papi saya. Yang saya kagum itu hari ini. Bukan hari ini ya. Dan sejak kami itu kalau dari kecil diajak papi mami itu pergi namu dolan. Tetangga bertamu main di rumah siapapun. Disiapin makanan di meja. Tidak ada satupun yang berani bilang papi mau ini papi. Mau ini mami mau ngambil. Enggak. Semua duduk diam. Enggak ada yang kepengin ini dan itu karena apa kita semua sudah makan. Bahkan ketika disiapkan makanan di meja, dibilang ayo makan nih, yo makan ini. Kami nggak ada yang berani makan kalau nggak papi mami kami yang bilang ayo dimakan. Baru kami berani ngambil. Kenapa? Kita udah kenyang. Dan sampai sekarang kita semua udah jadi tua. Lihat pesta dimanapun, kami nggak jadi Columbus loh. Ibu-ibu yang suka bungkus loh. Kami nggak pernah loh. Ya Columbus ya kelompok ibu-ibu yang suka bungkusi makanan gitu ya. Saya tuh jadi bangga sama papi saya cara didik anaknya. Kita nih kemana aja ya kelihatan makanan gitu. Nggak pengenan. Kami tuh nggak pengenan. Nggak kepengen kalau lihat teman-teman yang lain ya. Ada orang gitu ya. Wah pesta belum selesai aja udah bawa kertas kresek. Tas kresek. Untuk makan ngambilin makanan dibawa pulang. Itu memalukan. Tapi itu nggak pernah terjadi di dalam keluarga anak papi saya. Kenapa? Justru kalau ada makanan, kita utamakan orang lain. Sana-sana bawa. Misalnya ada makan tinggal sedikit, teman-teman pada mau, kita rela. Ambil, ambil, ambil. Semua bawa pulang nggak apa-apa. Kita nggak pengen. Kenapa? Udah kenyang. Nah, Tuhan tuh kepengen kita sebagai anak Allah, kita ini sudah kenyang dengan kasih-Nya. Kita udah kenyang dengan kuasanya. Kita udah kenyang dengan mujizatnya. Kita sudah kenyang dengan hikmatnya. Kita kenyang dengan semua karunia Tuhan. Ya kan? Ya. Ketika kita sudah kenyang, jadi orang Kristen nggak gini. Pendetanya nyalamin orang. Kita nggak ngomong gini lagi. Ya, yang disalami pendetanya orang kaya. Kalau miskin nggak disalamin, itu kan menyatakan bahwa dia sebagai orang Kristen yang sangat miskin. Dia minta diperhatikan.
Tapi kalau kita sudah kenyang dengan kasih Tuhan dan perhatian, kita nggak minta diperhatikan, kita bisa merhatiin orang lain. Ya. Kan begitu. Kalau Yes. kita sudah menikmati kuasa Allah, terima mujizat. Ketika ada KKR, kita nggak maju lagi. Kita yang akan bantu doain orang supaya orang terima mujizat, orang dijamah Tuhan. Kita sudah bisa melayani orang lain. Itu yang dimaksud Tuhan. Ya. Nggak patut. Tuhan punya tahu menghargai hak anak. Yes. Maka kita harus jadi anak Allah. Nanti orang kafir itu akan menerima mujizat, menerima berkat, menerima belas kasihan itu dari kita anak-anaknya. Yang makan ada kececeran, ada yang rontok dan sebagainya. Itu mereka hanya terima cipratan dari kita sebagai anak Allah. Bisa nangkep ya? Semoga apa yang saya Bisa. jelaskan nih bisa Ya, nangkep ya. Oke, bisa. Tuhan berkati. Lanjut. Berkati. Jelas sekali ya. Ini memang Yesus sedang berbicara seperti itu, gitu kan? Ini kan kalau Nikro lihat gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini pada saat membaca firman, terus ada ini sebelum membaca firman mulai dengan berdoa ya, minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat ketika kita membaca. Oh ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Tapi boleh kalau ada yang nggak jelas bisa baca, bisa dikirimkan ke kita untuk kita juga jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, lanjut. Oke, sebentar. Ini baru ya saya bisa baca pertanyaan hari ini. Waktunya tinggal sedikit. Gak apa-apa. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu, Pagi. Ibu pernah menyampaikan kalau baca Alkitab harus kuping sampai mendengar, telinga ya, telinga sampai mendengar. Kalau teman saya membaca Alkitab disambi jualan karena kerja di apotik, boleh nggak Bu minta penjelasannya? Terima kasih. Daya serap orang beda-beda. Ya. Ya, makanya saya nggak bisa bilang boleh atau tidak. Boleh. Tapi masalahnya gini, asal dia memang punya karunia apa ya yang dibilang dia punya secara audible gitu ya. Ada orang yang visual gitu. Dia Ya. bisa nangkep ketika dia melihat tulisan atau lihat gambar, dia baru nangkep. Hmm. Tapi ada orang yang secara audio Oh iya. gitu ya, secara pendengaran, dia sih bisa nangkep. Hmm. Nah, saya ini tipe orang yang kalau belajar mesti denger radio sambil nyanyi. Saya ini dari kecil kalau belajar itu udah bisa di tempat sepi. Hmm. Saya kalau belajar mesti ada radio. Sambil dengerin radio nyanyi, saya belajar. Hmm. Bisa, bisa. Hmm. Saya dulu kalau mau ujian, saya tuh nggak belajar, jangan ditiru nih ya. Karena karunianya berbeda. Jadi saya kalau ujian itu, saya sekolah itu cuma bawa satu pen yang saya masukkan di kantong saya, satu buku yang saya gulung, saya masukkan ke kantong saya. Cuman begitu. Saya hanya nyatet sesuatu yang saya butuh. Saya nggak pernah nyatet panjang lebar kali tinggi enggak. Dan nanti kalau saya ujian, teman saya kan dermimil tuh. Dari ujung ke ujung semua lagi ngafalin. Nah tugas saya, kerjaan saya jalan dari ujung kanan ke ujung kiri. Dari ujung kanan, dari kiri ke kanan, mondar-mandir kayak setelikaan. Cuman dengerin mereka bicara dan ngomong tentang soal. Dan nanti ketika jawab soal yang bisa saya, bukan mereka. Jadi kalau temenmu itu memang orang yang bisa nggak pecah konsentrasinya Ya. ketika dia sambil jualan dia dengar, oh nggak masalah loh. Mm-mm. Kita nggak bisa menghakimi loh ya. Nah Ya. saya itu punya cerita begini. Makanya ini kadang-kadang ini
Kita mesti ngerti diri kita. Mm-mm. Dulu saya jadi guru, saya ngeliat gini, ada murid saya tuh kalau saya lagi nerangin di papan tulis, dia itu gambar. Dia gambar gitu loh. Saya gemes kan, saya ini gemes. Ini bocah iki ya guru gak jelasin kok dia mainan. Mm. Gambar malahan. Saya panggil dia. Misalnya Remon, sini tulis. Apa yang ibu jelasin? Tulis di papan tulis. Ketika dia jelasin tuh dia bisa semua lu. Kaget saya. Ternyata anak ini punya apa ya? Pendengaran. Ternyata dia kalau belajar itu hanya lewat pendengaran dia bisa nerangin semua. Itu tapi ada yang menteleng, mata ngelihat ke papan tulis, tapi gak ngerti apa-apa. Ketika saya suruh maju, dia nggak bisa nulis, nggak bisa nulis sih. Jadi gimana? Saya nggak bisa menghakimin karena talenta orang Ya, sendiri-sendiri, ya. kelebihan orang sendiri-sendiri. Misalnya nih saya sama anak saya Ervin. Dulu saya suka gini sama dia, Vin. Kamu itu loh Vin kalau ada dengerin orang khotbah, dengerin, jangan nulis, dengerin. Nanti ditulis nanti gitu. Terus nanti kalau saya nyuruh dia melakukan sesuatu, saya bilang ini giniin ya, tembok sebelah sana dibuatin begini, begini, begini. Ini yang biasanya nanti di sini, ini nantinya apanya di sini. Saya tuh hanya memberi perintah sama dia itu menurut awang-awang yang jadi pikiranku. Anak saya ini nggak bisa nangkep. Saya tuh kaget ketika tes, ketika satu tes bakat minat dan ini lewat apa namanya satu apa saya nggak ngerti ya. Itu baru ketahuan ternyata dia bisa kerja membutuhkan data yang konkret baru dia bisa kerja. Jadi ternyata dia kalau nggak dikasih gambaran, nggak dikasih tulisan, nggak bisa kerja. Dulu saya marah terus sama dia, salah ngerti. Tapi setelah ngerti, oh, ya aku nggak bisa marah sama dia karena memang dia lebih bisa melihat, nangkep perintah ketika ada tulisan dan ada gambar. Nggak kayak saya bisa diperintah tanpa gambar loh. Tanpa gambar, tanpa tulisan, kamu tinggal ngomong sama saya bisa jalanin. Itu perbedaannya. Nangkep ya? Ya. Jadi jangan menghakimi, biarkan aja, nggak apa-apa. Dengerin khotbah sambil jualan, nggak masalah. Dengerin firman, karena bisa aja sefirman mana bisa menancap ke tempat dia. Oke? Ya. Ya. Ada orang yang memang tadi hanya dengan mendengar dia bisa terima gitu ya. Ada orang yang eh apa tadi hanya konsentrasinya bisa terjaga walaupun misalnya dijeda terus dia ngapain dulu terus dia balik baca firman lagi di mana dia bisa detail ingat dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang nggak bisa. Dia butuh waktu khusus benar-benar misalnya dia baca firman dia harus belajar tanpa gangguan, diganggu sedikit aja hilang konsentrasinya bisa jadi seperti itu. Tadi seperti yang Bu Elis jelaskan, setiap orang berbeda-beda gitu ya. Loh sederhana loh, orang lagi ngitung gitu ya, ditanyain, ini apa gitu, hitungannya hilang, bisa jadi gitu kan. Tadi aku ngitung sampai nomor berapa ya, tadi aku ngitung sampai mana ya, nah itu bisa jadi seperti itu. Jadi um, ini bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oke lanjut, sebentar, saya urutkan lagi ya. Selamat pagi Bu Elis, Bu. Boleh nggak sih ikut perjamuan kudus tapi tidak meminum anggur yang sudah disediakan, tapi menggantinya dengan air putih yang dibawanya sendiri? Ketika ditegur, alasannya sudah berjanji pada Tuhan nggak akan pernah minum minuman anggur lagi. Terima kasih. Loh itu kan minuman anggur yang nggak mau. Yang nggak mau itu kan minum anggur. Ya sedangkan perjamuan suci itu kan darah Yesus. Gimana sih? Oh, harusnya ketika dijawab seperti itu dijawabnya balik begitu ya, Bu ya? Kita minum perjamuan suci itu kan minum tubuh dan darah Yesus. Ya, Bukan minum anggur kan? ya. Jadi boleh aja.
nggak apa-apa. Kalau seperti itu kan Anda justru melihat, nggak bisa melihat bahwa roti itu sebetulnya tubuh. Nah ini dia, sebentar. Layaknya seseorang menerima perjamuan suci ketika dia bisa melihat roti itu adalah tubuh dan Ya. anggur itu adalah darah Yesus. Itu ketika orang bisa mengikuti perjamuan suci dan dia bisa melihat itu bukan roti dan anggur, itu dia akan terima mujizat banyak. Saya kapan hari ya, saya tuh yang saya cerita SGPT, SGOT saya, gamma GT saya itu diminumin obat tuh sudah 2 tahun itu nggak bergoyang, nggak turun-turun. Tapi satu kali ketika perjamuan suci, saya tuh percaya, Tuhan, aku percaya ini tubuhmu dan ini darahmu. Ketika saya ngikuti perjamuan suci itu, saya ngalami kesembuhan loh. SGPT saya, SGOT saya langsung turun. Sampai anak saya yang beliin obat saya tiap kali itu, dia gemes beliin vitamin nggak turun-turun. Hari itu ketika saya ikut perjamuan suci, ada suara di hati saya. Sekarang kamu sembuh. Sekarang juga aku sembuh. Saya bilang, amin. Saya langsung ngomong sama anak saya. Mami udah sembuh. Ketika tes lab, benar-benar loh itu, anjlok terjun bebas semua loh. Normal semua. Gak ada yang tadinya manteng dinilai itu gak turun-turun, bisa di bawah batas, misalnya batasnya di 35, punya saya ada di 27. Yang harusnya 27 saya cuma 18. Itu luar biasa. Ini loh perjamuan suci itu sebetulnya begitu. Nah, kenapa Anda minum air putih berarti Anda nggak bisa melihat bahwa itu bukan anggur. Karena Anda melihat itu anggur. Ya. Tapi mestinya Anda melihat bahwa itu darah Yesus. Kalau Anda melihat itu darah Yesus, ya nggak masalah ya. Anda Iya. kan janjinya nggak minum anggur-anggur yang buat Anda mabuk, wine, Ya. whisky, seperti itu. Ya itu yang nggak boleh. Tapi kalau anggur perjamuan, ya nggak apa-apa. Orang itu hanya simbol. Sekarang darah Yesus apa yang mau dikasih? Kan nggak mungkin. Karena darah Yesus sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Sekarang hanya simbolis begitu. Ya. Oke, bisa nangkep? Bisa. Ini kan mungkin yang penanya ini dia menegur seseorang terus jawabannya seperti itu. Nah, kalau Ya. ditegur orangnya jawab seperti itu, jawab seperti yang tadi disampaikan Bu Elis. Kan ini kita minum darah Yesus bukan anggur. Gitu ya kan. Betul, Jawab seperti. betul. Nah, kalau dia masih ngeyel berarti dia belum bisa mempercayai bahwa perjamuan ini adalah tubuh dan darah Yesus. Padahal Darah. sebetulnya disitulah letak mujizatnya. Gitu. Yes. Ningrum, Dalam. tadi saya Mm-mm, tiba-tiba ingat dengan tanya orang yang lagi jualin sambil dengerin kaset firman kan. mm-mm, Firman Tuhan yang di audio itu kan. mm-mm. Ya. Teman-teman saya tuh kadang-kadang geran sama saya. Saya lagi terima telepon, asik terima telepon, mereka ngomong di sebelah sana grundel-grundel. Saya tiba-tiba saya bisa jawab apa yang diomong teman saya. Sampai mereka kaget, "Loh, kamu ini lagi nelpon kok bisa jawab saya?" Karena kuping saya ini banyak nih, Rum. Kuping saya, telinga saya banyak. Saya bisa ngomong sama si A dengan konsentrasi, saya bisa jawab si B. Itu yang buat mereka kaget-kaget seringkali begitu. Jadi biarin aja dia mau dengerin firman dengan jualan gak ada masalah. Betul, betul. Karena tadi ya kemampuan seseorang itu berbeda-beda gitu ya. Ada teman saya yang lagi ngitung gitu ya. Cuman ditanyain apa gitu hal lain. Hitungannya buyar. Aku tadi ngitung sampai Ya, berapa. Walah ini. Jadi ya. hal-hal begini memang berbeda-beda. Oke. 10.32. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya minta maaf kita lanjut di minggu yang akan datang ya. Kalau yang masih mau tanya lagi boleh nggak apa-apa. Saya Loh, jadi punya simpenan banyak. maksudnya ini Gimana? sudah selesai? Sambung.
Puji Tuhan. Ih, jam Bu, ini sudah jam 10 lebih 32 menit, Bu. luar biasa, luar biasa. Wow, asik juga kita ini hari ini. Jadi Saya kita nggak harus kerasa akhiri. waktu. Heeh, Saya nggak nggak kerasa berasa. kira lagi setengah jam. Kok setengah jam, Bu? Kita sudah 1,5 jam loh ini. Sebenarnya saya nggak kerasa. Oke, ya. Terakhir, Bu, seperti biasa buat pendengar, buat Good News Family. Ya, ibadah yang sejati itu Mm-mm, yang kita harus tetap ingat di mana-mana. mm-mm, Latihan ibadahnya di mana-mana, kapan saja. Ya, mm-mm. respon hati kita untuk mengikuti apa yang diajarkan Yesus ketika kita menghadapi masalah hanya satu, tetap tinggal dalam firman. Yes. Jadi responi Mm-mm. semua masalah menurut firman Tuhan. Itulah yang dikatakan ibadah yang sejati. Tuhan Ya, Yesus berkati. Tuhan Amin. Yesus berkati. Amin. Bu, terima kasih ya. Ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Amin. PR-nya kita masih banyak kok. Gak apa-apa. Lanjut. Siap. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih buat hari ini. Dan buat pertanyaan yang belum terjawab minggu depan ya, kita akan jawab pertanyaannya. Sampai jumpa.